Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatar Sunda atau disebut juga dengan Bumi Pasundan adalah sebutan atau istilah untuk daerah di bagian barat Pulau Jawa Indonesia. Secara geografis, daerah ini mencakup dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jakarta dan bagian barat Jawa Tengah, sebelah barat dari Sungai Cipamali dan Cisarayu. Penyebaran Islam sampai jauh ke pedalaman Tatar Sunda yang terjadi pada seperempat kedua abad ke-16 Masehi, ketika seluruh pantai utara Jawa Barat telah berada di bawah penguasaan Islam. Dalam cerita Purwaka, Carubanagari disebutkan bahwa daerah-daerah di Jawa Barat yang diislamkan oleh Sunan Gunung Jati selain Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa adalah Kuningan, Sindakasih, Talaga, Luragung, Ukur atau Bandung sekarang, Cibalagung, Klungtung Banten, Pagadingan, Indralaya, Batu Layang, dan Imbanganten. Pangeran Mahdum mengislamkan daerah Pasiluhur, dan Galuh dan juga Sumedang diislamkan oleh Cirebon pada masa Sunan Gunung Jati. Sedangkan daerah Priangan Selatan diislamkan oleh Raja Sangara atau Kian Santang yang disebut dengan Syekh Sunan Rahmat Suci, pamannya dari Sunan Gunung Jati. Menurut sumber tradisi di Garut, Kian Santang sebagai putra dari Raja Pajajaran atau Prabu Siliwangi. Ia berselisih paham dengan ayahnya, tetapi akhirnya disepakati bahwa Kian Santang diberi keleluasaan dalam menyebarkan Islam di seluruh kerajaan Sunda. Petilasan dari Kian Santang digodok berupa makam dan di Gunung Nagara berupa bekas pertahanan. Di Cangkuang Garut terdapat dua makam tokoh penyebar Islam, yaitu makam Sembah Dalem Pagadengan dan Pangeran Arif Muhammad. Kedua tokoh itu mempunyai hubungan dengan Kesultanan Cirebon. Menurut cerita Purwaka, Carubanagari, Luragung diislamkan tahun 1481. Daerah Kuningan, Talaga, Galuh, dan daerah sekitarnya terjadi pengislaman pada tahun 1530. Adapun daerah dari Raja Galuh diislamkan tahun 1528 dan Talaga 1530. Menurut sumber dari Talaga, penguasa Talaga yang pertama kali masuk Islam adalah Rangga Mantri. Ia masih punya darah Pajajaran. Kemudian ia nikah dengan Ratu Parung, putri penguasa Talaga. Setelah masuknya Islam, Rangga Mantri diangkat menjadi Bupati Talaga. Akan tetapi, menurut keterangan lain, penguasa Talaga yang pertama kali masuk Islam adalah Arya Wangsa Goparana. Ia adalah putra dari Sunan Ciburang, cucu dari Sunan Wanaperi, dan cicit dari Sunan Parunggangsa. Daerah Talaga menjadi daerah bawahan Cirebon sejak pemerintahan Sunan Wanaperi. Menurut cerita rakyat di Majalengka, Sindangkasih atau Majalengka diislamkan oleh utusan Cirebon di bawah pimpinan Pangeran Muhammad dan Siti Armila. Ratu Sindangkasih yang bernama Nyai Rambut Kasih menolak untuk diislamkan, tetapi memberikan suatu kebebasan kepada rakyatnya yang mau masuk Islam. Di pekuburan Giri Lawangun terdapat sebuah makam Dalem Panungtung. Ia adalah murid dari Sunan Gunung Jati. Disebut Dalem Panungtung karena dialah yang mengakhiri riwayat dari penganut agama Hindu atau Buddha di Sindangkasih. Berdasarkan sumber tradisi Ciamis, masuknya Islam ke daerah Galuh atau Ciamis dihubungkan dengan tokoh Apun di Anjung atau Pangeran Mahadikusuma atau Maharaja Kawali. Pangeran Mahadikusuma terkenal sebagai ulama yang sangat dipercayai oleh Cirebon. Petilasan berupa umpak batu yang mungkin bekas dari bangunan masjid di Pulau Danau, Panjalu, yang menunjuk permulaan Islam di daerah itu. Islam masuk ke daerah Sumedang melalui cara perkawinan. Pangeran Santri dikenal sebagai penguasa daerah Bupati Sumedang pertama kali yang beragama Islam. Pangeran Santi dari pihak ibu adalah suatu keturunan Raja Pajajaran dan dari pihak ayah keturunan Sunan Gunung Jati. Menurut cerita rakyat Cianjur,
Arya Wangsa Goparana berasal dari daerah Talaga. Kemudian ia pindah ke Sagala Herang atau Subang. Salah seorang putranya pindah ke Cianjur, kemudian menurunkan bupati-bupati Cianjur dan juga Limbangan. Sebuah dokumen tertulis dari Cianjur yang berangka tahun 1855 menyebutkan bahwa Arya Wangsa Goparana memiliki putra yang bernama Arya Wiratanudatar I yang berkuasa di Cikundul. Arya Wiratanudatar I berputra Arya Wiratanudatar II yang mendirikan pemerintahan di Cianjur Lama atau Ciranjang. Arya Wiratanudatar II berputra Arya Wiratanudatar III yang mendapat julukan Dalem Kondre. Ia pernah berkuasa di Cikondang dan dialah yang dianggap sebagai pendiri dari kota Cianjur sekarang. Masa hidup Arya Wangsa Goparana pada sekitar pertengahan abad ke-16 Masehi. Sebab cucunya Arya Wiratanudatar II diangkat oleh Sultan Agung penguasa Mataram. Dengan demikian, perkembangan Islam di daerah Sagala Herang dan juga Cianjur merupakan pengaruh dari Talaga dan Cirebon. Karena tokoh Arya Wangsa Goparana adalah tokoh penganut Islam, maka mungkin sekali dialah yang membawa Islam ke Sagala Herang atau Subang. Dan putranya Arya Wiratanudatar membawa Islam ke Cianjur pada sekitar abad ke-16 dan juga 17 Masehi. Penyebaran agama Islam ke daerah pedalaman Banten atau Banten Selatan dilakukan pada waktu Pangeran Hasanuddin memegang kekuasaan di daerah itu, yaitu pada tahun 1526 hingga 1552 sebagai Bupati Banten, dan pada tahun 1552 hingga 1570 sebagai Sultan Banten. Maulana Yusuf, putra dari Pangeran Hasanuddin yang menggantikan kedudukan ayahnya pada tahun 1570 hingga 1580, melanjutkan usaha dari Pangeran Hasanuddin menyebarkan Islam di pedalaman Banten. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.